Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih atas iman yang kau berikan kepada kami. Semoga iman itu menguatkan kami bahwa engkau selalu mencintai, mengasihi, dan membawa kami kepada keselamatan. Terpujilah engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, Tuhan itu begitu dekat dan sayang kepada kita. Dia hanya menuntut satu hal saja, tidak lebih daripada yang lain. Iman, kepercayaan kepadanya. Dan kalau kita percaya padanya, maka akan terjadi apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Hari ini kita mendengar dua kisah yang menarik ketika Yesus diminta untuk datang ke rumah seorang pemimpin agama karena anaknya meninggal. Yesus tidak bicara apa-apa, tapi langsung mengikuti permintaan si penatu agama ini. Dan dalam perjalanan ada seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan dan mengatakan, asal ku jamah saja jumbai jubah, maka aku akan selamat. Luar biasa. Pengakuan iman seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, jadi sudah menderita sekali 12 tahun pendarahan. Kita bisa bayangkan sakitnya, betapa dahsyatnya, betapa sulitnya dengan salib yang begitu besar, begitu berat. Dan juga kita bisa melihat bagaimana perasaan ayah yang anaknya sudah meninggal. Dan Yesus mengatakan dia tidur. Di sini kita bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu mengabulkan permintaan, permohonan orang yang sangat-sangat menderita. Orang yang bapak yang melihat anaknya mati. Kan 12 tahun sakit pendarahan. Dan semua penyakit, apapun bentuknya, dikuasai oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas rahmat ini. Atas kasihnya yang begitu melimpah. Lalu bagaimana kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Saya baru saja mendengar kisah tentang seorang pastor yang bertemu dengan Padre Pio. Ya, bertemu dengan Padre Pio. Mengalami bagaimana Tuhan memakai Padre Pio untuk keselamatan, untuk kebaikan. Ya. Dia mendapat stigmata di tubuhnya. Di seluruh tubuhnya ada 5 di dada, kaki, tangan. Dan dia melihat bagaimana Padre Pio selama berjam-jam melayani sakramen tobat, sakramen sakramen pengakuan dosa berjam-jam. Ketika ada seorang wanita yang tidak berpakaian kurang atau berpakaian kurang pantas, dia mengatakan pergi pulang ke rumah. Padahal dia tidak melihat ya wanita itu. Luar biasa Tuhan memakai orang, memakai kita semua untuk tujuan keselamatan, kebaikan. Dan itulah yang menjadi kunci kita, yaitu iman. Iman yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Diberikannya kepada kita iman itu. Kemari saudaraku terkasih. Kita mohon rahmat iman itu di dalam hati pikiran kita. Iman bukan hanya sebagai sesuatu yang begitu saja diberi, begitu saja kita punya, tapi dianugerahkan kepada kita. Diberikan kepada kita supaya kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apapun asalkan itu demi kebaikan kita semua. Iman. Dan hari ini juga Yakub, jadi anak dari Ishak yang bermimpi ya melihat surga dengan semacam tangga di surga dalam mimpinya itu. Ini juga bentuk iman yang Tuhan berikan kepada siapapun, kepada kita semua dengan cara yang Tuhan. Dan kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman, iman, dan iman. Semoga kita semua hari ini mohon rahmat iman yang dahsyat itu bagi kita.
Semoga Tuhan memberkati kita dan menganugerahkan rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan kita mohon berkat untuk orang-orang yang kita mohon doakan. Ada banyak orang yang ingin punya pasangan dalam hidup mereka. Banyak orang yang ingin punya anak dalam perkawinan mereka. Banyak orang yang mengalami relasi yang tidak baik dalam keluarga mereka. Semoga Tuhan membuka mata mereka untuk percaya dan yakin akan kekuatan iman, kedahsyatan iman itu. Tuhan memberkati Anda semua hari ini dengan berkat dari tangan yang Tuhan berikan kepada hamba yang tidak pantas ini. Bapa, Putra,